Penguasa Kuil Surgawi, Bab 353. Malam itu, pada pukul 4 pagi, Sekte Taiyin, yang telah diwariskan selama bertahun-tahun, jatuh diam-diam dan hampir tidak dikenal sama sekali oleh dunia luar. Hanya karena kecepatan gerak Yang Xia terlalu cepat. 10 menit setelah Sekte Taiyin dihancurkan, Yang Xia dan 8 jenderal di bawah komandonya, serta Taiyin yang telah menyerah ke tingkat Guru Tao, berjumlah 10 ahli tak tertandingi di puncak tingkat Guru Tao, di antaranya Yang Xia bahkan lebih kuat lagi. Raja Manusia setengah langkah, hanya tinggal selangkah lagi untuk bisa naik ke level Raja Manusia sejati. Kekuatan sebesar itu, bahkan jika ditempatkan di seluruh dunia Departemen Perang, pasti dapat menduduki peringkat tinggi. Master Sekte, sekarang Sekte Taiyin telah ditangkap, kemana kita harus pergi selanjutnya? Yang Lai di belakang Yang Xia berkata kepada Yang Xia dengan kegembiraan yang tak ada habisnya di matanya. Dan ketika dia mengatakan bahwa Sekte Taiyin dihancurkan, Taiyin, yang juga berdiri tidak jauh dari situ, tidak memiliki ekspresi tidak nyaman di wajahnya. Beberapa dekade yang lalu, Taiyin mengetahui bahwa Yang Xia bersembunyi. Taiyin selalu percaya dalam hatinya bahwa di negeri ini, putra surga dan takdir terkuat di era sebelumnya tidak akan pernah tinggal diam selamanya. Tapi satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah Yang Xia akan tetap bersembunyi selama beberapa dekade. Hingga dunia ini mengantarkan era Departemen Perang, era di mana Departemen Perang dihormati di semua negara dan medan perang di dunia. Hingga, di tanah Daxia, putra takdir muncul kembali, Xiao Tians. Yang Xia kembali lagi, dan Yang Xia harus kembali sekarang, jika tidak, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Xiao Tians lagi. Xiao Tians kini telah resmi membuka jalan menuju Kaisar Sejati. Tapi Yang Xia tidak mengambil jalan Kaisar Sejati. Namun, kini anak takdir dari dua era tersebut akan bertabrakan. Hanya saja Taiyin dan kelompok orang tuanya lebih percaya pada Yang Xia daripada Xiao Tians. Lagi pula, pada level mereka mengetahui dan memahami banyak hal. Misalnya, alasan mengapa Xiao Tians bisa tumbuh begitu cepat adalah karena 5 tahun lalu, ada makhluk yang benar-benar menakutkan dan tak terkalahkan yang diam-diam mengubah nasib Xiao Tians. Jika tidak, putra takdir dan putra zaman yang diakui oleh sekte tingkat kaisar tersembunyi dan paling kuat di era ini adalah Kong Xuan. Eksistensi menakutkan yang berdiri di belakang Xiao Tians adalah Raja Manusia yang tak terkalahkan. Tapi Yang Xia berbeda, dia benar-benar pahlawan tak tertandingi dari era sebelumnya yang muncul dari medan perang selangkah demi selangkah. Bangkitlah dari awal yang sederhana dan berjuanglah menuju Akademi Seji. Akhirnya aku memilih diam. Saat ini, angin malam yang sejuk bertiup, meniup rambut Yang Xia. Yang Xia mengenakan jubah berpotongan platinum. Rambut yang sudah beruban di pelipisnya telah berubah menjadi hitam. Tubuh Yang Xia juga sangat tinggi, bahkan hanya dengan melihatnya dari wajahnya, Anda dapat melihat bahwa Yang Xia jelas merupakan pahlawan yang tiada taranya, dan Yang Xia juga memiliki temperamen pahlawan yang tiada taraf. Yang Xia memandang langit malam yang gelap di kejauhan dan bergumam di dalam hatinya, dunia besar akan datang. Hanya Xiao Tians, apakah Anda siap untuk membuka jalan menuju Kaisar Sejati? Anda sangat baik, Anda dapat mengambil alih berinisiatif untuk menyerahkan orang teratas warisan raja, dan kemudian pergi dengan caramu sendiri. Kamu benar-benar bagus dan memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Setelah Yang Xia menggumamkan beberapa kata di dalam hatinya, dia mengangguk dan berkata kepada Yang Lai dan yang lainnya, ini belum fajar, ayo pergi ke gerbang Dewa Perang. Karena Tuan Muda Gerbang Dewa Perang saat ini telah memilih kuil surgawi, jangan pergi ke gerbang Dewa Perang. Ini berantakan, bukan? Haha, Xiao Tians, izinkan aku memberimu hadiah besar lagi. Tumbuhlah dengan cepat. Aku benar-benar tidak terlalu tertarik untuk berurusan denganmu sekarang. Aku akan memberimu cukup waktu untuk tumbuh dewasa. Aku hanya berharap kamu jangan mengecewakanku. Mata Yang Xia berkedip, lalu sosoknya bergerak, menghilang ke dalam malam yang luas dalam sekejap mata. Ya, untuk pahlawan tiada taraf seperti Yang Xia, dia tidak takut dengan generasi muda seperti Xiao Tians dan Kong Xuan yang tumbuh dewasa. Dengan cara ini, dia tidak akan sendirian di dunianya. Dan jika ada orang yang bisa membuat Yang Xia memperhatikan saat ini, mereka hanyalah sosok yang tiada taraf seperti Dao Yi, Tang Yun, dan Kong Chang, dekan lama Akademi Seji. Meskipun Dao Chen kini telah menembus puncak level Dao Master, dia telah menghabiskan semua cadangannya. Dao Yi berbeda, ketika Yang Xia bertemu Dao Yi sebelumnya, dia juga merasakan sedikit ancaman dari Dao Yi. Dia mengerti bahwa Dao Yi mungkin mirip dengannya, keduanya akan menerobos menjadi Raja Manusia. Ya, bagaimanapun juga, Dao Yi adalah orang pertama di kamp penjaga aturan, di bawah Raja Manusia yang kuat. Dan yang paling penting adalah Xiao Tians dan yang lainnya terus-menerus membuat terobosan cepat. Demikian pula, orang-orang seperti Yang Xia dan Dao Yi juga terus mengumpulkan dan meningkat.
Dia, Yang Xia, miliki keyakinan dan keyakinan mutlak untuk menembus level Raja Manusia. Pada pukul 5 pagi, karena saat itu sudah penghujung musim gugur, keadaan masih gelap di wilayah Daxia, di kawasan gurun luas di wilayah tengah dan barat wilayah Daxia. Tersembunyi adalah markas gerbang Ares. Pada saat ini, di bukit pasir di tepi markas besar Sekte Dewa Perang, Yang Lai, Taiyin, dan 9 master tingkat puncak Tao lainnya muncul. Saat berikutnya, 9 ahli tak tertandingi mereka di puncak tingkat Master Tao bergabung untuk menyerang pasir di bawah. Gemuruh, pasir dan tanah beterbangan di langit, dan segala sesuatu dalam jarak beberapa mil dipindahkan ke tempat lain. Setelah pasir menghilang, aula markas gerbang Dewa Perang muncul. Dengannya. Saat berikutnya, Zhan Wushuang, pemimpin sekte dari Sekte Dewa Perang, dan beberapa guru Tao yang kuat di sekte tersebut semuanya terbang keluar, dengan ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Tetapi ketika mereka melihat 9 orang kuat di sekitar mereka yang berada di puncak level Dao Master, hati mereka langsung dipenuhi ketakutan. Kamu, apakah kamu? Pada saat ini, wajah Zhan Wushuang pucat dan pikirannya bergetar. 9. Seorang pria kuat di puncak 9 tingkat Tao. Dan seperti Taiyin, dia langsung mengenali Yang Lai dan yang lainnya. Dalam pikirannya, orang itu sudah mati. Retak, klik, klik, klik. Saat berikutnya, sebelum Zhan Wushuang dapat pulih, terdengar ledakan klik di udara. Kemudian Zhan Wushuang melihat pemandangan paling mengejutkan dalam hidupnya. Matahari yang hampir padat muncul di langit malam, dan kedalaman gurun yang awalnya gelap berubah menjadi siang hari dalam sekejap. Dan di bawah sinar matahari besar itu, ada seseorang yang berdiri samar-samar. Saat berikutnya, matahari perlahan terbenam di udara, dan sosok Yang Xia perlahan muncul. Matahari di belakangnya masih memancarkan tekanan yang sangat menakutkan. Kekuatan kuat itu membuat Zhan Wushuang dan prajurit kuat lainnya dari Sekte Dewa Perang mundur tanpa sadar, dan rambut serta jubah mereka terhempas. Yang Xia, ketakutan di hati Zhan Wushuang menjadi semakin kuat saat ini. Dia tahu bahwa Yang Xia adalah orang kuat di puncak tingkat Master Tao. Tapi dia tidak pernah membayangkan Yang Xia, yang selama ini diam dan sabar, akan benar-benar menyentuh level itu. Satu tingkat di atas tingkat Tao. Dan melihatnya seperti ini, terobosan akan segera terjadi. Menghadapi pertanyaan Zhan Wushuang, Yang Xia tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Ya, ini saya, Saudara Wushuang, sudah lama sekali." Zhan Wushuang masih sangat terkejut, jadi setelah mendengar kata-kata Yang Xia, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan hampa dan berkata, Zhan Wushuang, saya telah bertemu pemimpin sekte Yang." Yang Xia tersenyum dan mengangguk, dan tidak berkata apa-apa lagi. Sementara Yang Xia tidak berbicara, Taiyin di belakangnya mengambil satu langkah ke depan dan berkata kepada Zhan Wushuang yang gemetar, "Saudara Wushuang, kami di sini kali ini karena kami ingin Anda membuat pilihan." Zhan Wushuang memandang Taiyin dengan tidak percaya dan bertanya, Guru Sekte Taiyin, kamu sekarang." Taiyin tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Zaman besar akan datang, setiap orang memiliki pilihannya sendiri. Sekte Taiyin tidak ada lagi. Mulai sekarang, saya hanyalah salah satu dari 9 jenderal di bawah Sekte Yang. Jadi Saudara Wushuang, mulai dari sekarang, tolong jangan panggil aku Master Sekte Taiyin lagi." Di kepala Zhan Wushuang, dia merasa seperti guntur besar meledak dalam sekejap, dan keringat dingin mengucur di wajah dan punggungnya. Gerbang Taiyin, hilang. Sekte Taiyin, yang menempati peringkat kedua di antara 9 sekte tingkat kaisar terkuat, sebenarnya telah hilang. Dan bahkan Taiyin pun menyerah kepada Yang Xia. Lalu apa yang harus dia lakukan dengan Dewa Perang? Dia sangat yakin di dalam hatinya bahwa Yang Xia, pemimpin Sekte Liang, pahlawan tiada taraf, tidak akan pernah mendukung Departemen Perang Kerajaan Naga. Maka sikap Sekte Liang sangat jelas, dan dalam 4 hari mereka akan bernegosiasi dengan kuil Tianshan dan Departemen Perang Besar Xia. Bagaimana dengan Sekte Dewa Perang mereka? Bagaimanapun, Tuan Muda dari Sekte Dewa Perang mereka adalah salah satu dari 5 wakil penguasa kuil surga. Sekte Taiyin bisa tunduk pada Sekte Liang, tapi bagaimana dengan Sekte Zanshan? Bisakah mereka menyerah lagi? Pada saat ini, Zhan Wushuang memandang Yang Xia, Taiyin dan lainnya, Raja Manusia setengah langkah, orang kuat di puncak 9 guru Tao. Dia putus asa, sangat putus asa, dengan barisan yang menakutkan di depannya. Bahkan jika dia ingin meminta bantuan Xiao Tians, itu sudah terlambat. Tubuh Zhan Wushuang semakin berkeringat. Jika mereka benar-benar ingin memulai perang sekarang, Sekte Dewa Perang mereka bahkan tidak akan bisa bertahan sebentar. Ya, itu sangat kejam, mereka tidak akan bisa bertahan. Untuk bertahan bahkan untuk 1 menit. Saat berikutnya, Zhan Wushuang menelan ludah dengan susah payah dan berkata kepada Yang Xia, "Sekte Guru Yang, Anda
Apa yang Anda inginkan dari kami ketika Anda datang ke sini pagi-pagi? Tuan Yang, dapatkah Anda meninggalkan beberapa benih untuk kami Sekte Dewa Perang? Yang Xia tersenyum, memandang Zhan Wushuang yang sangat ketakutan saat ini, dan berkata, Saudara Wushuang, bukankah kamu sudah lama meninggalkan benih Sekte Dewa Perangmu? Sekarang, bukankah Tuan Muda Tuhanmu Sekte Perang di kuil surga? Baiklah, haha, jangan khawatir, Sekte Dewa Perangmu punya benih. Zhan Wushuang patah hati saat mendengar ini, dan kemudian dia mulai mengumpulkan semua momentumnya dengan putus asa. Sekte Dewa Perang sebenarnya telah memihak sekarang. Saya hanya menunggu dia mewarisi Sekte Dewa Perang setelah dia menerobos ke level Kaisar sejati di Jepang dan kembali. Oleh karena itu, pada saat ini, dia, Zhan Wushuang, dan semua orang kuat dari Sekte Dewa Perang tidak punya pilihan. Zhan Wushuang hanya ingin mengumpulkan kekuatan seluruh sekte dan bertarung untuk membunuh sekte kuat lawan. Pada saat ini, Yang Xia semakin tersenyum ketika dia melihat ke arah Zhan Wushuang, yang sedang mengumpulkan semua momentumnya dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Kemudian Yang Xia menatap Zhan Wushuang dalam-dalam, tersenyum, berbalik dan pergi. Dengan kepergian Yang Xia, 8 jenderal sekte Dewa Perang, Yang Lai, Yang dan lainnya, juga pergi. Kemudian Zhan Wushuang menjadi bodoh. Ayo pergi, apakah kita tidak akan dihancurkan? Zhan Wushuang mengatakan ini hampir secara tidak sadar pada saat ini. Haha, Saudara Wushuang, saudara yang telah pergi. Jelas sekali dia datang ke sini malam ini dan tidak berniat membunuhmu. Yang Xia pergi, tetapi Taiyin tetap tinggal. Dia melirik ke arah Zhan Wushuang, yang sangat bingung, dengan tatapan yang dalam di matanya. Saudara Taiyin, lalu apa maksud Guru Yang? Zhan Wushuang benar-benar tercengang dan terus bertanya pada Taiyin tanpa sadar. Taiyin mengamati Zhan Wushuang dalam-dalam dan berkata, Saudara Wushuang, Anda mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa Anda menginginkan Tuan Muda dari Sekte Zanshan. Sekarang Zhan, salah satu dari 5 wakil penguasa kuil Tianshan, dapat menerobos ke Kaisar sejati. Setelah itu, warisi Sekte Dewa Perang, kan? Zhan Wushuang mengangguk bingung. Apakah ini ada hubungannya dengan Yang Xia dan yang lainnya memamerkan kekuatan mereka malam ini? Taiyin mengangguk dan melanjutkan, baiklah, maksud pemimpin sekte yang sangat sederhana. Saudara Wushuang, karena Sekte Dewa Perang Anda sekarang telah bergabung dengan Departemen Perang Besar Xia, maka Anda harus turun tahta, dan jangan menunggu Tuan Muda Anda turun tahta. Menerobos ke level sebenarnya, Kaisar telah pensiun. Sekarang, Anda, Dewa Perang, akan sepenuhnya berpihak pada Departemen Perang Xia Besar. Tubuh Zhan Wushuang bergetar hebat. Mulutnya terbuka lebar. Keringat dingin di sisi wajahku mulai mengucur semakin deras. Keraguan di hatiku menjadi semakin kuat. Dia menatap Taiyin dengan tatapan kosong dan bertanya, Saudara Taiyin, saya tidak mengerti. Bolehkah saya menanyakan sesuatu padamu? Taiyin mengangguk dan berkata, Ya, Saudara Wushuang, tolong beritahu saya. Pada saat ini, Taiyin juga menyembunyikan senyuman di wajahnya, dan ekspresinya menjadi serius. Zhan Wushuang mengangguk dan berkata, Saudara Taiyin, dapatkah Anda memberitahu saya, apakah guru sekte yang berencana memulai perang dengan kuil Tianshan dan Departemen Perang Daxia dalam 4 hari? Taiyin menggelengkan kepalanya dengan wajah yang sangat serius dan berkata, memulai perang. Tidak perlu. Saudara Wushuang, penglihatanmu masih terlalu rendah. Setelah Taiyin selesai berbicara, dia berhenti. Sebelum Zhan Wushuang dapat melanjutkan berbicara, dia menghela nafas, menatap Zhan Wushuang yang tampak ketakutan lagi dan berkata, Saudara Wushuang, kamu sama seperti saya. Kita semua jauh sekali saya meremehkan ambisi Saudara Yang. Zhan Wushuang berdiri di sana dengan linglung, dengan putus asa menganalisis apa yang dikatakan Taiyin dalam pikirannya. 4 hari kemudian, Yang Xia tidak ingin memulai perang, jadi apa yang dia pikirkan? Namun setelah beberapa saat, ketika Zhan Wushuang sadar kembali dan ingin terus menanyakan pertanyaan Taiyin, dia menemukan bahwa Taiyin juga berbalik dan pergi. Zhan Wushuang membuka mulutnya, tetapi sebelum dia dapat berbicara, suara Taiyin terdengar dari kejauhan. Saudara Wushuang, tolong dengarkan pemimpin sekte Yang. Jika Sekte Dewa Perang Anda tidak ingin dihancurkan, setelah fajar, Anda segera pergi ke Xia Jing dan biarkan Sekte Dewa Perang lahir sepenuhnya. Hebat dunia, telah datang. Bab 354. Sinar matahari pertama terbit di pagi hari, dan segera sinar matahari keemasan menyinari seluruh negeri, dan kota penting Xia Jing mulai sibuk. Secara keseluruhan cuaca hari ini cukup bagus, cerah dan berangin. Di lapangan Departemen Perang Xia Jing, sekelompok tentara dari kuil Tianshan dan Departemen Perang Besar Xia telah mulai berlatih. Tidak ada kelonggaran dalam pelatihan wilayah Great Xia, sekte terkuat tingkat Kaisar kedua. Seiring berjalannya waktu,
suasana di War Department Square menjadi lebih khusyuk. Semua prajurit tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi hanya berlatih mati-matian. Xiao Tian telah berlatih sangat keras akhir-akhir ini sehingga dia telah sepenuhnya menguasai kekuatan kaisar sejati tingkat dasar. Mampu tampil sempurna, rencananya hari ini adalah meningkat dengan cepat dan mencapai puncak level kaisar sejati dalam waktu singkat. Hanya dengan cara inilah kita bisa menghadapi perang berikutnya. Tetapi saat ini, ketika Xiao Tian baru saja mengganti bajunya dan ingin keluar mencari Dao Yioshen untuk terus berlatih, terdengar deru langkah kaki di luar pintunya. Xiao Tian hanya bisa mengerutkan kening, lalu berbalik untuk melihat keluar pintu. Segera, pintu kamar Xiao Tian terbuka, dan orang yang datang tidak lain adalah Tetua Agung Qin Wu, tetapi wajah Tetua Agung terlihat sangat jelek saat ini. Dia memandang Xiao Tian dengan serius dan berkata, "Tian, sesuatu telah terjadi." Xiao Tian menyipitkan matanya. Hal yang bisa membuat sesepuh agung begitu serius bukanlah masalah kecil. Kemudian Xiao Tian bertanya, "Tetua Agung, ada apa?" Tetua Agung menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tian, ayo kita bicara sambil pergi ke ruang konferensi Departemen Perang. Kakak kedua dan yang lainnya sudah memberitahu semua orang, ayo cepat pergi ke sana." Xiao Tian mengerutkan kening dan mengangguk dan berkata, "Oke." 3 menit kemudian, Tetua Agung dan Xiao Tian tiba di ruang konferensi markas besar Departemen Perang. Ketika Xiao Tian tiba, dia melihat Dao Yi, Dao Chen, Kaisar Hitam, Master King Yi Dao, Chen Po Dao, Zhan Wushuang, serta tetua kedua Liu Che, tetua ketiga Zudi, dan tetua keempat Long Zhan Guo. Dari Departemen Perang Besar Xia, semuanya sudah duduk. Di sana, ekspresi semua orang sama seriusnya dengan ekspresi sesepuh agung. Mata Xiao Tian terfokus pada Zhan Wushuang. Bukankah Zhan Wushuang menjadi sebuah sekte? Dia benar-benar datang. Xiao Tian tidak banyak berpikir dan kemudian duduk di sebelah sesepuh agung. "Penatua Agung, apa yang terjadi?" Xiao Tian bertanya pada Penatua Agung. Tetua Agung menarik napas dalam-dalam, menatap Xiao Tian dengan mata yang sangat serius dan berkata, "Tian, tadi malam, Sekte Taiyin dihancurkan, dan Sekte Dewa Perang telah lahir sepenuhnya." Xiao Tian menyipitkan matanya, dan kemudian dia mengerti mengapa Zhan Wushuang datang ke sini secara langsung. Jadi Xiao Tian memandang Zhan Wushuang dan berkata, "Zhan Wushuang, apa yang terjadi tadi malam?" Setelah Xiao Tian bertanya, semua orang di ruang konferensi melihat ke arah Zhan Wushuang. Setelah Zhan Wushuang terdiam beberapa saat, dia berkata dengan nada serius, "Itu adalah Sekte Liang. Yang Xia dari Sekte Liang telah menembus level Raja Manusia setengah langkah. Dengan kata lain, dia telah lama menerobos, dan di Sekte Liang, Yang Xia tidak hanya merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dia juga memiliki 8 jenderal di bawah komandonya, masing-masing memiliki kekuatan tempur tingkat Master Tao. Taiyin, Master dari Sekte Taiyin, yang juga menyerah sepenuhnya kepada Yang tadi malam. Xia, semua orang kuat di atas tingkat Kaisar dari Sekte Taiyin digabungkan ke dalam Sekte Liang dalam semalam." Setelah Zhan Wushuang selesai berbicara, terdengar hembusan AC di Departemen Perang Daxia, ruang konferensi tingkat tertinggi. Gerbang Taiyin hancur. Sekte Liang memiliki Raja Manusia setengah langkah. Keberadaan puncak dari 9 alam besar. Untuk sesaat, semua orang gemetar, termasuk Xiao Tian. Masalahnya, Xiao Tian terdiam, dia terlalu kuat, Raja Manusia setengah langkah, puncak tingkat utama 9 jalan. Dengan kuil surga dan Departemen Perang Kerajaan Naga, bahkan dengan bantuan asing dari perang terakhir, saya khawatir itu tidak akan cukup. Bukan hanya Xiao Tian yang serius saat ini. Dao Yi, yang duduk di samping, sangat bermartabat saat mendengar ini. Pembangkit tenaga manusia setengah langkah tingkat raja, eksistensi yang setara dengannya. Ada 9 orang di bawah komandonya yang setingkat dengan adik laki-lakinya. Situasi ini sangat menyusahkan. Untuk sesaat, setelah Zhan Wushuang selesai berbicara, ruang konferensi Departemen Perang Besar Xia menjadi sunyi, dan tidak ada yang berbicara lagi. Setelah Xiao Tian terdiam beberapa saat, dia menatap Zhan Wushuang dan bertanya, "Master Sekte Zhan, apa yang terjadi dengan Sekte Dewa Perang kalian?" Baru saja Tetua Agung berkata bahwa kalian semua akan dilahirkan juga. Zhan Wushuang mengangguk dan berkata dengan cara yang rumit, "Ya, benar, Tuan Istana Xiao, pada pukul 5 pagi, Yang Xia membawa puncak alam kehidupan tingkat Master 9 jalan ke stasiun kami. Awalnya saya mengira dia akan menghancurkan kita. Hanya saja Yang Xia akhirnya memaksa kita untuk keluar, sepenuhnya berpihak pada Departemen Perang Besar Xia, dan memintaku untuk menyerahkan posisi pemimpin sekte kepada Zhan mulai sekarang." Xiao Tian menyipitkan matanya dan mengetukkan jarinya ke meja, dengan cepat menganalisis informasi dalam kata-kata Zhan Wushuang. Setelah beberapa saat,
Xiao Tians terus bertanya, Zan, maksudmu yang Xia tidak peduli dengan sekte Zan Shenmu dan apakah kamu membuat pilihan atau tidak? Dia tidak peduli apakah kamu ingin memihak kami, kanan. Ketika Zan Wushuang mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan pahit di hatinya. Dia sengaja tidak mau mengakuinya, tapi pada akhirnya dia harus mengangguk dan berkata, ya, benar. Yang Xia adalah pahlawan jadi. Zan Wushuang menatap Xiao Tians, dan matanya menjadi lebih rumit. Karena setelah situasi saat ini berkembang ke level ini, dia tiba-tiba menyadari dengan sedih bahwa sekte Dewa Perang mereka, sekte terkuat ketiga di antara 9 sekte tingkat kaisar, menjadi kurang penting di depan Xiao Tians dan Yang Xia. Karena pada saat ini, kekuatan pihak Yang Xia jauh lebih kuat daripada kekuatan mereka, sekte Dewa Perang. Dan kekuatan pihak Xiao Tians jauh lebih kuat daripada kekuatan sekte Dewa Perang mereka. Pria sombong dari dua era, master sekte dari sekte Dewa Perang, bahkan jika dia memiliki kekuatan puncak tingkat menengah tingkat Dao Master, lalu kenapa? Dalam menghadapi dunia besar yang akan datang ini, sekte Dewa Perangnya tidak dapat lagi bertahan hidup secara mandiri. Zan Wushuang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang dan pahit. Xiao Tians melanjutkan, dengan kata lain, sekarang sekte Taiyin telah dianeksasi oleh Yang Xia. Dan Anda, guru sekte Zan, sepenuhnya berada di pihak kami, dan kemudian Anda juga akan berada di pihak kami, sekte Qingshan Dao, dan sekte Potian. Xiao Tians berhenti, menarik napas dalam-dalam dan berkata, jadi. Dengan kata lain, sekarang hanya ada kita berdua yang tersisa di antara 9 sekte terkuat tingkat kaisar. Pihak kita, pihak Yang Xia. Pada saat ini, segera setelah Xiao Tians selesai berbicara, Guru Tao Diqingyi mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang sangat serius dan berkata, tidak, Tians, masih ada pesta lain di wilayah Daxia kita. Xiao Tians mengangkat alisnya dan memandang Guru Tao Qingyi dan berkata, Senior Qingyi sedang berbicara tentang Akademi Seji. Guru Tao Diqingyi mengangguk dan berkata, ya, merekalah orangnya. Dan ada manusia sejati tingkat raja di sisi Akademi Seji. Jadi sekarang, sebenarnya 3 pihak bekerja sama, kita sisi dan sisi Yang Xia, di sisi Akademi Seji. Guru Tao Diqingyi berhenti sejenak, dan kemudian berkata dengan lebih getir, sekarang di antara 3 pihak, Akademi Seji adalah yang terkuat, diikuti oleh Sekte Liang, dan kami adalah yang terlemah. Xiao Tians terdiam lagi setelah mendengar ini. Dia berada di bawah tekanan yang besar, sungguh hebat. Karena meski kekuatannya terus meningkat, namun musuh yang kita hadapi semakin kuat dan kuat. Baik itu di dalam wilayah Daxia maupun di luar wilayah. Saat ini, tidak hanya Xiao Tians yang merasa stres di ruang konferensi ini, tetapi semua orang juga sangat stres. Karena di pihak mereka, termasuk Dao Yi dan Dao Chen, mereka berharap dapat bernegosiasi dengan Sekte Liang dan memiliki beberapa kualifikasi. Namun bagaimana jika itu tidak masuk hitungan? Bagaimanapun, Dao Yi dan Dao Chen adalah anggota kubu penjaga aturan. Dan mereka berdua telah mengambil tindakan berkali-kali, dan markas besar penjaga aturan telah mengeluarkan perintah kepada mereka untuk kembali. Namun dekret itu diredam oleh Dao Yi. Tapi yang diketahui semua orang adalah Dao Yi dan Dao Chen tidak selalu bisa membantu mereka bertarung. Oleh karena itu, tanpa keberadaan Dao Yi dan Dao Chen, Xiao Tians dan Departemen Perang Daxia tidak akan memenuhi syarat untuk melawan Sekte Liang. Setidaknya tidak sekarang, tidak ada harapan untuk menang sama sekali. Waktu berlalu dengan lambat, dan lebih dari 10 menit berlalu dalam sekejap mata. Selama 10 menit ini, tidak ada seorang pun di ruang konferensi yang berbicara. Akhirnya, Xiao Tians memecah keheningan. Xiao Tians memandang Guru Tao Qingyi dan yang lainnya dan berkata, Senior Qingyi, Master Sekte Chen, Master Sekte Zan, bisakah Anda memberitahu kami tentang Akademi Seji? Guru Tao Qingyi dan Zan Wushuang melirik ke arah Chen Po Dao, yang kemudian menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan Istana Xiao, kami sebenarnya tidak tahu banyak tentang Akademi Seji, tetapi satu-satunya hal yang dapat kami yakini adalah bahwa Seji Akademi adalah warisan. Mereka telah menjadi kekuatan yang tak terkalahkan selama 2000 tahun. Jika mereka ingin dilahirkan, tidak akan ada kekuatan di negeri ini yang dapat bersaing dengan mereka. Setelah Chen Po Dao selesai berbicara, dia berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan, dan selama bertahun-tahun, 9 sekte terkuat tingkat kaisar kami telah bergabung dan menyimpulkan aliansi. Faktanya, sebenarnya, kami adalah sekte paling kuat di dunia. Tujuan mendasarnya bukanlah untuk berurusan dengan Departemen Perang Besar Xia, tetapi Akademi Seji. Ada sedikit ketakutan di mata Chen Po Dao, Akademi Seji terlalu kuat, bahkan 9 sekte tingkat kaisar terkuat kita. Akan sangat mudah bagi mereka untuk menghancurkan salah satu dari mereka. Jadi kita harus bersatu. Petik 2. Dan sekarang, 9 sekte terkuat di tingkat kaisar hilang.
Kompleksitas di mata Chen Podao menjadi semakin intens. Ya, saat itu, 9 sekte terkuat setingkat kaisar, di bawah kepemimpinan Sekte Liang, masih mampu bersaing dengan Akademi Seji. Namun kini terpecah menjadi 2 partai. Selain itu, Departemen Perang Besar Xia dan Sekte Liang pada dasarnya bertentangan satu sama lain. Akademi Seji, Akademi Seji. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam untuk menekan rasa kesal di hatinya. Meski situasi saat ini sangat tidak menguntungkan pihaknya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan dalam waktu singkat. Bagaimanapun, situasinya telah berkembang hingga saat ini, dan langkah selanjutnya adalah mengambil langkah demi langkah. Kemudian Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, memandang Zhan Wushuang dan bertanya, kalau begitu Zhan Zonzong, ceritakan padaku tentang Yang Xia. Apa yang terjadi antara dia dan Sekte Liang? Mengapa 9 kaisar lainnya di antara kalian sekte yang paling kuat, digabungkan, tidak memiliki orang kuat sebanyak pihak lain? Kepahitan di hati Zhan Wushuang menjadi semakin kuat, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini berbeda, ini berbeda. Tuan Istana Xiao, Sekte Liang berbeda dari kita. Dan alasan mengapa Sekte Liang begitu kuat adalah karena Yang Xia. Karena Yang Xia sendirian, apa yang terjadi padanya? Kerutan di dahi Xiao Tians semakin dalam. Pada saat ini, Zhan Wushuang tidak berbicara, tetapi Guru Tao Qingyi berkata, karena Yang Xia adalah putra takdir yang sebenarnya di era sebelumnya, generasi pahlawan. Lebih dari 100 tahun yang lalu, ketika dinasti terakhir di era ini daratan telah berakhir, Xin era telah resmi dimulai. Pada saat itu, kavaleri asing menyerbu, dan tidak semua dari kami sekte tersembunyi ingin berperang, tetapi sesuatu terjadi pada saat itu, yang menyebabkan kekuatan kami rusak parah. Xiao Tians bertanya, apakah Yang Xia bangkit? Chen Podao mengangguk dan berkata, ya, benar. Pada saat itu, Yang Xia tiba-tiba bangkit dan memimpin 8 jenderalnya untuk mengalahkan sekte tersembunyi di wilayah Daxia satu persatu. Saat itu, kami telah mencoba membujuk Yang Xia untuk mengkonsolidasikan pasukannya untuk melawan musuh asing. Namun pada awalnya, Yang Xia hanya ingin menaklukkan wilayah tersebut dan kemudian menyerang dunia luar. Apakah mereka kalah dari Akademi Seji? Tetua Agung juga menyela dan bertanya. Zhan Wushuang mengangguk dan berkata, ya, Yang Xia, yang berada di puncak kekuasaannya, pernah pergi ke Akademi Seji. Kemudian dia dikalahkan. Setelah Yang Xia dikalahkan, dia kembali ke Sekte Liang dan menutup gerbangnya. Dia menjadi toleran. Hanya saja pada saat itu, sekte tersembunyi kami semuanya dirusak parah oleh Yang Xia. Selain itu, ada juga ahli top di antara kavaleri asing, jadi pada akhirnya, ketika menghadapi perang di negeri ini, kami bahkan tidak melakukannya. Kekuatan-kekuatan besar dari luar wilayah itu tidak memasuki negara itu. Itu semua karena persaingan antar dinasti sekuler. Tentu saja, semua orang tahu akibatnya. Dinasti itu telah berakhir dan tidak mampu menahan invasi besar-besaran kavaleri besi dari luar wilayah. 100 tahun api suar, 100 tahun terinjak-injak. Xiao Tians terdiam. Dia tidak setuju dengan filosofi Yang Xia saat itu. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, bahkan jika dia adalah raja manusia. Xiao Tians juga meremehkannya. Rekan senegaranya diinjak-injak. Dia memiliki kekuatan tempur yang tiada taraf, namun dia ingin mendominasi wilayah tersebut, namun pada akhirnya dia menciptakan peluang bagus bagi musuh asing. Xiao Tians menyipitkan matanya, Yang Xia, jadi bagaimana jika kamu adalah pahlawan generasi ini? Jadi bagaimana jika kamu benar-benar menerobos dan menjadi raja manusia? Bahkan jika kamu memaksa Zhan Wushuang untuk dilahirkan sepenuhnya dan berpihak pada kami, jadi apa? Aku, meremehkanmu kamu. Xiao Tians bergumam dalam hatinya. Setelah Zhan Wushuang terdiam beberapa saat, dia melihat ke arah Xiao Tians dan bertanya, Tuan Istana Xiao, di mana Zhan? Saya akan menyerahkan Sekte Dewa Perang kepadanya hari ini. Hei, saya harap Anda dapat bertahan kali ini, jangan khawatir. Karena Sekte Dewa Perang kita setelah aku menentukan pilihan, aku pasti akan bertarung denganmu sampai akhir, bahkan jika itu berarti menghancurkan sekte tersebut. Pada saat ini, Zhan Wushuang merasa sangat bertekad. Demikian pula, Sekte Dewa Perang memiliki warisan yang panjang, dan tujuan dari Sekte Dewa Perang juga berarti keluarga, negara, dan dunia. Xiao Tians meremehkan pilihan dan tindakan Yang Xia saat itu, dan dia melakukan hal yang sama dengan Zhan Wushuang. Orang lain dengan gagasan yang sama adalah Tao Qingyi. Xiao Tians melambaikan tangannya setelah mendengar ini dan berkata, jangan terburu-buru, Zhan masih mengasingkan diri di Longqi. Dia masih terlalu lemah sekarang. Sekarang adalah kesempatan bagus untuk berkembang. Mari kita tunggu sampai dia keluar dari pengasingan dalam 3 hari. Oke, Zhan tak tertandingi mengangguk. Kemudian dia berkata, saya telah membawa semua kekuatan tempur teratas dari Sekte Dewa Perang, dan mereka semua berkumpul di sini sekarang. Xiao Tians mengangguk dan berkata, baiklah.
Kalau begitu aku harus membiarkan penguasa perang bertarung hari ini agar orang-orang kuat dari Sekte Dewa Perang bergabung dengan pihak kita. Oke, Zhan Wushuang mengangguk. Semua orang di ruang konferensi kembali terdiam. Yang Xia tiba-tiba menunjukkan semua kartu asnya kali ini. Beberapa orang tua juga memahaminya di dalam hati mereka. Ini mungkin konfrontasi antara anak takdir di era sebelumnya dan anak takdir di era ini. Bersambung,